Selamat pagi adik-adik, jumpa lagi dengan saya Kak Esther. Saya Kalina. Dan juga dengan siapa ini? Siapa ini? Ini dengan siapa ini? Dengan Dede. Yuk, sekarang kita mau adik-adik, sekarang kita mau mulai sekolah minggu kita. Hari ini kita mau memuji Tuhan. Kita mau nyanyi yuk, happy ya, happy ya. Tepuk tangan ya. Happy ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian cintaku. Sekali lagi. Happy ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi apa? Malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Ya adik-adik, bahwa kita sangat bersuka cita sekali karena Tuhan selalu mengasihi kita. Dan adik-adik, kita juga hari ini mau sama-sama memuji Tuhan. Tapi ingat loh, anak Tuhan itu tidak boleh suka berbohong. Nah ya, sebelum nanti kita mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu. Kita mau berdoa yuk. Bagaimana berdoa, Mosa? Tangannya gimana kalau berdoa? Berdoa dulu, berdoa. Ya, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi hari ini kami diberi kesempatan untuk memuji Tuhan lewat kebaktian sekolah minggu online. Kiranya Engkau sertai Tuhan ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, adik-adik, Mosa, kalau muka sedih itu gimana mukanya, Mosa? Kalau muka sedih gimana mukanya? Oh, begitu ya. Kalau begitu, kita boleh nggak bersedih? Nggak apa-apa bersedih, tapi kita yang harus lebih penting tidak boleh suka melakukan yang namanya bohong. Ayo kita mau nyanyi, aku senang jadi anak Tuhan. Sini Mosa. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Anak Tuhan gak boleh bohong. Sekali lagi. Senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan gak boleh bohong. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Anak Tuhan gak boleh bohong. Oke, ingat ya adik-adik, seperti pujian tadi mengatakan bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan boleh berbohong nggak Kakak Cila? Tidak boleh. Kenapa Kakak Cila? Karena berbohong itu Adalah hal yang buruk. berbohong itu adalah dosa. Mosa, berbohong itu boleh nggak? Tidak boleh. Mosa suka berbohong nggak? Tidak ya. Oke deh. Kalau begitu, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik. Nah, sekarang adik-adik tiba saatnya kita mau belajar firman Tuhan. Ini sebagai renungan kita, pelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelumnya, ayo kita berdoa dulu yuk supaya kita minta pimpinan Roh Kudus menyertai kita di dalam belajar firman Tuhan ini. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, pada saat ini kami dan adik-adik di rumah mereka masing-masing mau belajar firman Tuhan. Bukalah kiranya hati dan pikiran kami supaya kami mengerti akan firman yang akan kami dengarkan pada saat ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, gimana nih kabarnya? Kalian selama di rumah aja ya? Kakak yakin kita semua selalu dalam penyertaan Tuhan. Nah, adik-adik, tadi pujian kita mengatakan bahwa sebagai anak Tuhan, ada satu hal perbuatan salah satu perbuatan yang sangat dibenci oleh Tuhan. Nah, yaitu adalah berbohong. Nah, hanya karena berbohong, walaupun dia hanya berbohong, mungkin kelihatannya kecil ya, cuma bohong dikit. Tapi ternyata di hadapan Tuhan, mau itu berbohongnya kecil, berbohongnya gede, sama aja dosa. Dan dampak dosa itu sangat-sangat berakibat fatal atau berakibat sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Yuk, kita mau belajar tentang sebuah keluarga yang memiliki kebiasaan berbohong dan pada akhirnya dia dihukum oleh Tuhan. Siapa dia? Kita buka di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kelima, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Karena ini tidak terlalu banyak, kakak akan bacakan. Ananias dan Safira. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu di dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi engkau mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebalah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda. Mereka mengapani mayat itu dan mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias. Tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Tuhan? Lihatlah orang-orang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka mengusung engkau keluar juga. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang itu sudah mati, mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar akan hal itu. Nah adik-adik, ini adalah cerita mengenai bapak dan ibu atau suami dan istri di dalam satu keluarga, ya. Yang satu bapak Ananias namanya. Yang satu lagi Tante Safira, Om Ananias dan Tante Safira. Mereka ini suatu hari menjual tanahnya dan mereka sudah berjanji bahwa ketika mereka menjual sebidang tanahnya, mereka akan menyerahkan uang itu sepenuhnya untuk pekerjaan Tuhan. Mereka akan menyerahkan uang itu kepada Rasul Petrus. Nah, karena pada saat itu Rasul Petrus yang melayani. Nah, tetapi setelah kenyataan yang terjadi, pada saat tanahnya sudah dijual, tiba-tiba si Om Ananias ini ternyata dia hatinya dirasuki oleh iblis. Dia berbohong di hadapan si Rasul Petrus. Dia mengatakan hanya sekian harga tanahnya, padahal sebagian disimpan
di dalam kantong bajunya. Nah, tetapi dengan perbuatan itu adik-adik tahu, karena perbuatan dia berbohong dan tidak jujur di hadapan Tuhan, maka dia mati pada saat itu juga. Wah, kemudian bagaimana dengan istrinya? Istrinya yang bernama Tante Safira tidak lama kemudian datang juga. Dan Rasul Petrus lagi-lagi bertanya, mengetes istrinya. Dia mengatakan, benarkah sekian harga tanah yang kamu jual? Lalu Tante Safira bilang apa coba? Iya benar. Nah, dua-duanya berbohong. Akibat dari perbuatan berbohong itu, dua-duanya juga mati seketika. Wah, adik-adik, kelihatannya sepele ya berbohong itu. Mungkin kita sering sehari-hari kita berbohong sama mama, sama papa, sama guru, sama siapapun, sama orang-orang di sekitar kita. Kita kadang-kadang berbohong, nggak apa-apa sih berbohong kecil. Tapi ternyata berbohong itu adalah dosa. Tuhan tidak kompromi dengan dosa. Dosa ya dosa, ya. Tidak ada dosa kecil, dosa gede. Berbohong adalah salah satu perbuatan yang Tuhan tidak suka. Ya, seperti yang dilakukan oleh Ananias dan Safira. Mereka pada akhirnya menerima akibat dari perbuatan berbohong. Nah, adik-adik, kakak maupun kalian yang ada di rumah, masa-masa online ini, masa-masa pandemi ini, kita memang nggak bisa berjumpa ya. Tetapi kakak yakin kalian tetap menjadi anak Tuhan yang jujur, yang tetap taat berdoa, tetap nurut sama orang tua, menghormati orang tua, tetap rajin belajar walaupun belajarnya online ya. Kakak yakin dengan kalian semua. Nah, adik-adik, jangan sampai kita meniru kehidupan yang dilakukan oleh Om Ananias dan Tante Safira. Karena perbuatan berbohong berakibat kepada dosa, yaitu kematian. Ya, mari kita belajar bersama-sama. Kita mau hidup jujur. Demikianlah firman Tuhan adik-adik. Kiranya semua kita di rumah diberkati. Dan ingat, jangan suka berbohong ya. Berkatalah iya kalau itu betul. Katakan iya kalau itu iya dan tidak kalau itu tidak. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas firman Tuhan pada pagi hari ini. Ajarlah kami sebagai anak-anak sekolah minggu dan kami semua sebagai guru-guru juga untuk mengatakan yang benar di hadapan Tuhan, tidak berbohong, karena ternyata perbuatan berbohong itu walaupun kelihatannya sepele, tetapi sangat berakibat fatal dalam kehidupan kami, yaitu dosa. Tuhan sangat membenci dosa, Tuhan tidak berkompromi akan dosa. Dosa tidak ada yang dosa besar dan dosa kecil. Di hadapanmu dosa itu adalah tetap dosa dan akibat dosa adalah kematian. Ajar kami Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi contoh bagi papa mama kami, keluarga kami, lingkungan dimanapun kami berada. Bersyukur Tuhan atas firman-Mu, berkati seluruh anak-anak GSK Bogor dimanapun mereka berada dan anak-anak sekolah minggu dimanapun saat ini mereka berada. Jauhkanlah kiranya kami dari mara bahaya dan sakit penyakit dan virus-virus yang saat ini sedang melanda bangsa kami. Kami bersyukur Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian adik-adik firman Tuhan. Sampai jumpa lagi. Dadah.